kabarnya? Ada yang nggak masuk? Siapa Cita? Sama siapa lagi? Oh Sisi. Yang lagi oh Cito. Kemana Cito? Nggak tahu, Bu. Ada lagi? Oh dicatat ya Bu. Michael Jackson, Bu. Nggak masuk. Apa sih itu? Sampai. Kalau Rantau, aku izin bukan di Rantau. Oh izin. Ya udah ya. Jadi yang nggak masuk ada 4 ya. Ya. Langsung masuk ke pembahasan hari ini. Materi kali ini Ibu akan bahas mengenai teks prosedur. Ada yang pernah dengar teks prosedur nggak? Nah, siapa yang tahu bisa dijelaskan satu kata aja. Apa itu? Langkah-langkah. Apa lagi? Tata cara. Tanggapan. Tanggapan. Maaf. Ada lagi. Proses ya bener ya. Langkah, tanggapan, proses gitu ya. Langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Pak Pro. Oke, terima kasih untuk Pak Juwana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang tahu, tapi secara rinci mungkin belum ada yang tahu. Dan akan saya jelaskan dulu yang pertama dari kata prosedur. Menurut KPPI, itu prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi dari sini bisa disebutkan bahwa teks prosedur itu adalah sebuah teks yang memuat kegiatan berupa tahapan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai contoh, dibungkus mie instan bukan ada teks prosedur kan mengenai langkah-langkahnya seperti kayak rebus 200 ml air, kemudian tuangkan mie, kemudian tambahkan beberapa cairan ya. Nah, itu adalah contoh sederhananya. Kemudian ada tujuan teks prosedur. Nah, anak-anak di sini ada sebuah tujuan. Tujuannya itu adalah untuk memberikan petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang mendetail. Bisa cara memasak ayam, cara menyalakan lampu cleaner dan lain sebagainya. Tujuannya itu simpel, biar kita itu bisa tahu cara melakukan sesuatu, cara untuk mencapai sesuatu itu ada tujuannya simpel. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks prosedur. Yang pertama terdapat tujuan jelas seperti yang saya sampaikan Bapak sampaikan tadi, ada tujuan. Kedua ada material. Material ini adalah semacam bahan-bahan atau alat-alat atau pendukung-pendukung lain yang diperlukan. Misal dalam membuat mie, bahan-bahannya apa? Ada mie, sayuran, lauk, air. Alat-alatnya panci, kompor, ya gas dan lain sebagainya. Terima kasih. Siapa itu tadi? Ketiga ada langkah-langkah. Di sini adalah tahapan prosesnya, di mana tahapan dari langkah awal sampai akhir itu akan dijelaskan secara rinci. Yang keempat itu ada penegasan ulang atau penutup. Ini sebenarnya hanya semacam kesimpulan semata, tapi terdapat beberapa kaidah kebahasaan di teks prosedur ini. Yang pertama menggunakan kalimat perintah imperatif. Tentu ketika kita memberikan suatu kalimat perintah, maka di belakangnya kan ada semacam tanda penutup gitu kan. Itu adalah tanda perintah. Kemudian menggunakan konjungsi temporal atau kata hukum waktu. Misal ketika kita memasak mie itu kan ada kalimat ketika air mendidih masukkan mie. Nah, kayak itu ya kata hukum waktu. Kemudian menggunakan kata kerja material kan tadi kan Bapak sebutkan kan semacam bahan-bahan alat-alatnya. Nanti kali ke bakar akan ada semacam panaskan nyalakan kompor, masukkan bahan-bahan dan sebagainya. Kemudian menggunakan kalimat yang logis dan sistematis. Ini karena dulu biar mudah untuk dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas.
Kelima, menggunakan bahasa yang komunikatif. Enam, menggunakan penanda tujuan. Ketujuh, menggunakan kata benar dan istilah-istilah khusus. Dan kedelapan, menggunakan kalimat pasif dan diperlukan. Nah, berikutnya Bapak akan berikan sebuah contoh dari teks prosedur. Ini cukup sederhana. Ya, itu dapat sedikit. Ayo, jangan lama-lama. Oh ya, sepertinya internet di kampus ini agak lemah. Ya, menyajikan video. Ya, ini dia anak-anak. Jadi kan ada cara-cara memasak instan. Bisa dilihat di bagian atas ini terdapat buah-buahan atau pengantar sekat, kemudian terdapat titik langkah-langkahnya. Nah, kemudian di bagian bawah itu terdapat sebuah semacam pendekatan tulang yang sederhana. Nah, lagi. Nah, akhirnya kotak-kotak. Nah, oke. Cukup sederhana kan anak-anak. Nah, di sini kan udah dikasih ya. Nanti kita bakal melakukan praktek teknik prosedur. Prakteknya apa? Kita akan membuat akun email. Yes. Akun email. Siapa tadi Putra? Bukan ada ya? Name-nya. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengadakan ice breaking dulu karena kan mungkin dari penyampaian materi kan mungkin agak males, pusing dan agak mudah gitu kan. Nah, kita akan refreshing sebentar sebelum masuk ke praktek. Kepada Ibu Inka, saya Oke anak-anak, kayaknya udah kelihatan ngantuk ya. Dan sebelum kita praktek untuk membuat email, kayaknya kita istirahat dulu. Untuk semuanya berdiri yuk, berdiri. Ya, berdiri. Ayo berdiri semua. Kita akan bermain tepuk buka tutup. Udah ada yang tahu belum? Belum. Kita cobain dulu ya. Nanti kalau kalian ikutin ibu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung,
atau entah gimana atau HP-nya nge-lag atau gimana, bisa join sama teman sebelahnya ya. Ya, yang penting tahu aja Oke, langsung masuk ke praktek yang akan diibaratkan. Silakan. Langkah pertama, kita akan membuka aplikasi email. Kemudian di bagian halaman awal itu kita klik di bagian icon pojok kanan atas itu. Next. Kemudian klik bagian tambahkan akun lainnya. Oke, saya tunggu ya. Tapi ini gabung Pak. Oh, Tapi oke, kalau sudah klik di bagian buat akun untuk membuat akun yang baru. Oke. Nah, oke, next. Ini penggunaan untuk pribadi karena ini penggunaan untuk siswa ya, jadi ini untuk penggunaan pribadi. Berarti yang pribadi, Pak. Ya, yang pribadi. Selanjutnya isi nama kalian. Ini tadi nama depan, nama dan juga nama belakang. Itu Nama Bapak? Nama Bapak saya? boleh. Kamu kasih nama Prabowo. Nama itu boleh nama apa? Boleh. Kamu kasih nama Prabowo Subianto. Bang Kayu. Hah? Siapa? Oh, Juliano. Next, isi tanggal lahir dan juga gender. Serah gendernya laki-laki, perempuan, transgender atau apa. Kemudian pilih alamat email. Nanti setelah kalian klik selanjutnya itu di bagian tanggal lahir, nanti kan ada pilih alamat email. Nanti kan bisa pilih opsi yang dulu atau kalian bisa buat alamat email kalian sendiri. Tuh. Selanjutnya buat kata sandi. Pastikan kata sandinya itu kuat ya. Kuat ya, nggak bisa dibobol dengan mudah. Kombinasinya adalah huruf, simbol, dan juga angka. Ya, simbol, huruf, angka. Sudah? Kalau sudah, klik selanjutnya dan scroll sampai ke bawah. Klik saya setuju. Sudah selesai. Selanjutnya nanti akan ada tinjauan akun. Kalian ketik saja selanjutnya untuk dialog. Kemudian kalian akan masuk ke bagian privasi dan persyaratan, itu scroll saja sampai ke bawah. Nanti akan ada bagian opsi klik saya setuju. Dan kita akan next. Sudah kan? Aman? Tidak ada kendala? Tidak ada yang ketinggalan kan? Terima kasih Pak. Dah? Oh, masih kena apa permasalahannya Mas? Ini Mas. Oh, internet gratis. Katanya bisa ya? Catering. Oke, mantap. Selanjutnya, begitu kalian klik secara registrasi, kalian akan masuk ke bagian halaman awalnya. Nah, di sini itu akan kalian isi saja di bagian icon pojok di kanan tersebut. Akun kalian sudah terdaftar, akun kalian sudah ada dan siap untuk digunakan. Tinggal kalian klik saja di bagian akun tersebut. Bagaimana sampai di sini? Apakah ada kendala? Tidak. Semuanya udah paham? Oke, dan di sini begitu kalian klik akun tersebut, akun Gmail sudah dapat digunakan. Nah, akun Gmail kan juga nyangkut ke akun Google ya. Ketika buka aplikasi Google, kemudian klik bagian icon pojok kanan, kalian bisa gunakan juga akun tersebut. Nah, di sini akun kalian bisa dapat digunakan. Misalnya Pak, ada siapa itu? Ada Bapak Prabowo targetkan mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun. Nah,
Ya, anak-anak untuk proses pembuatan akun emailnya. Mudah-mudahan ada kendala. Coba lihat. Oh mantap, mana punya kamu mana masih itu guys. Dua ya. Ya. Coba ditambahin X. Bahasa gaya kursi saja. Jangan khawatir pokoknya. Pak, akun skill saya email Pak. Oke, keren ya. Gini ya. Kok ini, emang ya udah jadi. Luar biasa. Oke, tentunya semuanya sudah selesai. Kami datakan data yang sudah lengkap. Oke, baik. Evaluasi pembelajaran pada hari ini. Jadi alhamdulillah teman-teman udah banyak yang udah bisa ya buat akunnya, walaupun ada kendala sedikit tadi, tapi udah bisa teratasi. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini anak-anak udah paham bagaimana itu teks prosedur ketika dipraktekkan dalam pembuatan email ini tadi. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan mengenai teks prosedur hari ini? Akunnya bisa buat login Roblox. Bisa, Kak, bisa. Kurang mengetahui ya blog itu bagaimana ya? Coba tanya temennya bisa? Bisa Pak. Bisa. Nanti kita naik dulu tergabung ya. Dengan kalian memiliki akun email itu bisa buat penyimpanan baru sebesar 15 GB. Itu lumayan buat kalian yang suka nyimpan foto-foto, video, yang suka nyimpan kenangan, bisa diupload di drive gitu ya teman-teman. Nah, baik itu dia nanti anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita jadikan sebagai pertemuan dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kelas akan Bapak tutup. Silakan pulang dengan tertib dan teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.